Selamat datang dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 minggu ini berjudul Misteri Injil, di mana saya akan merangkum secara singkat pelajaran hari Sabtu hingga hari Jumat. Ayat inti untuk pelajaran pekan ini terdapat di Efesus 3 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pelajaran kita dimulai dengan pasal 3 Efesus, diakhiri dengan doa di mana Rasul Paulus mengundang jemaat untuk memuliakan Bapa dalam Kristus Yesus. Paulus menerima wahyu yang luar biasa yang terdapat di 2 Korintus 12 ayat 1-4 dan dia ingin untuk membagikannya dengan jemaat di Efesus. Ia berharap bahwa dengan pengetahuan ini, gereja akan mewakili karakter Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Pada pelajaran ini kita akan melihat bagaimana wahyu itu diterima, wahyu yang disampaikan, dan dampak wahyu. Penerima wahyu terdapat di Efesus 3 ayat 1 dan 13, dan wahyu yang disampaikan menuliskan tentang misteri tentang Kristus dan Allah dinyatakan melalui jemaatnya yang terdapat di Efesus 3 ayat 2 sampai ke 12. Dan dampak wahyu dituliskan di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 yang menuliskan tentang suatu keluarga yang mengenal Allah dan kemuliaan bagi Allah dalam Kristus. Ketika Paulus menulis kepada orang Efesus, dia sedang dipenjara. Dia berharap diadili di hadapan Nero. Karena itu, ia dianggap sebagai tersangka kriminal. Situasi ini menyebabkan keputusasaan di antara orang Efesus. Tapi suara hati Paulus jelas. Dari surat-surat lain yang ia tulis pada waktu yang sama dengan surat Efesus, kita tahu bahwa ia yakin akan segera dibebaskan. Selain itu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai tawanan Roma. Ia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dipenjara karena percaya dan memberitakan Kristus Yesus. Dan bahkan dalam penjara, dia terus mengumpulkan sekelompok orang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Terdapat di Efesus 6 ayat 18-20. Ketika wahyu disampaikan, di sana kita bisa belajar tentang misteri Kristus. Yesus sendiri yang menugaskan Paulus untuk menjadi rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Dan Paulus ingin membagikan kepada mereka misteri yang Yesus singkapkan kepadanya. Misteri ini sebelumnya tidak sepenuhnya disingkapkan, tetapi sekarang telah disingkap melalui para rasul dan nabi yang telah menerima karunia Roh Kudus. Dan apakah misteri tersebut? Misteri ini adalah bahwa melalui Injil, orang bukan Yahudi adalah ahli waris bersama dengan Israel, anggota bersama dari satu tubuh, dan berbagi bersama dalam janji dalam Kristus Yesus. Sampai kematian Yesus, Tuhan terutama menyatakan dirinya kepada orang Israel. Namun kini, wahyu meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Meskipun Paulus telah menerima wahyu khusus, dia tidak menganggap dirinya istimewa. Dia merasa tidak berharga dan dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Semakin dekat kita dengan Yesus, semakin tidak layak kita melihat diri kita sendiri, semakin sadar akan sifat dosa kita. Tetapi pada saat yang sama, kita sedang diubah serupa dengan gambarnya, seperti yang dituliskan di 2 Korintus 3 ayat 18. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita adalah suatu kesaksian yang memungkinkan kita untuk memberitahukan hikmat Allah bahkan kepada kuasa-kuasa surgawi. Selanjutnya kita juga bisa melihat dampak dari wahyu.
Paulus berlutut untuk berdoa kepada Bapa. Dia mulai dengan pernyataan yang indah dalam bahasa Yunani. Setiap keluarga mengambil namanya dari Bapa. Dengan kata lain, semua keluarga, betapapun tidak sempurnanya mereka, adalah milik Bapa. Kemudian dia meminta Tuhan untuk memberi kita kekuatan rohani melalui rohnya, dan agar Kristus tinggal di dalam kita sehingga melalui tindakan gabungan dari Trinitas kita dapat berakar serta berdasar di dalam kasih. Dia kemudian menanyakan hal yang mustahil agar kita mengetahui dalam 4 dimensi apa yang melampaui segala pengetahuan, yaitu kasih Kristus. Saat Paulus merenungkan kasih Kristus, dia melontarkan pujian dan kemuliaan, berdoa agar Kristus dimuliakan di jemaatnya. Teologi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kita minta. Dan Tuhan dapat melakukan bagi kita apa yang kita bahkan tidak mengerti. Dan kuasanya bekerja di dalam kita. Sebagai sebuah jemaat, kita harus selalu memuliakan Yesus. Ellen G. White menyatakan di dalam Lift Him Up, Kristus yang tinggal di dalam jiwalah yang memberi kita kekuatan rohani dan menjadikan kita saluran terang. Kristus yang tinggal di dalam jiwalah yang memberi kita kekuatan rohani dan menjadikan kita saluran terang. Semakin banyak terang yang kita miliki, semakin banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain di sekitar kita. Semakin dekat kita hidup dengan Yesus, semakin jelas pandangan kita tentang keindahannya. Ketika kita memandang Ia dalam kesuciannya, kita melihat dengan lebih jelas kesalahan karakter kita sendiri. Kita merindukannya dan akan kepenuhan yang ada di dalam Dia dan yang bersinar dalam kesempurnaan karakter surgawinya. Dan dengan memandang kita, diubah serupa dengan gambarnya. Terima kasih telah bergabung di dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMAK Menteng Jakarta. Pastikan saudara-saudari semua dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat secara menyeluruh dan mengikuti Sekolah Sahabat pada hari Sabat untuk berdiskusi dan bersama-sama untuk berdoa meminta kecurahan Roh Kudus agar dapat menerapkan firman Tuhan yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.